Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamroni dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan beberapa faktor tentang penyebab runtuhnya atau jatuhnya rezim Orde Baru. Langsung saja, yang pertama yaitu krisis moneter. Krisis moneter ini merupakan penyebab paling utama dari jatuhnya pemerintahan di masa Orde Baru. Yang kedua yaitu utang luar negeri. Utang luar negeri di Indonesia ini menambah kondisi Indonesia yaitu menjadi lebih buruk lagi. Yang ketiga, penyimpangan UUD. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 33, Indonesia menjalankan ekonominya berasaskan dengan asas demokrasi, ekonomi demokrasi. Tapi pada nyatanya pada masa Orde Baru dijalankan tidak semestinya, yaitu hanya para konglomerat saja, yang mana itu bisa disebut sebagai asas kapitalis. Yang keempat yaitu pola pemerintahan terpusat. Maksudnya di sini adalah pusat dari segala pemerintahan itu terletak di Jakarta. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, yaitu pembangunan yang tidak merata. Yang kelima yaitu masalah politik, di mana pada masa Orde Baru banyak dan terjadi penyimpangan, yaitu masalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana pada masa itu KKN seakan-akan dihalalkan oleh pemerintah yang memandangnya dengan tidak ada masa lalu maupun segan sedikit pun. Yang keenam yaitu kepercayaan. Berkurangnya simpati dari masyarakat karena terjadinya praktek KKN di masa Orde Baru tersebut. Yang ketujuh yaitu terjadinya tragedi Trisakti. Pada saat itu 10.000 demonstran dari mahasiswa dan para dosen berunjuk rasa dan terlibat bentrok kepada aparat, yang mana menyebabkan 4 mahasiswa dari Trisakti tersebut mengalami meninggal dunia akibat bentrokan tersebut. Yang ke-8, kerusuhan di kota-kota besar. Hal ini disebabkan dipicu oleh adanya demo besar-besaran dari masyarakat seluruhnya. Kerusuhan di kota-kota besar ini diliputi dengan penjarahan barang-barang yang ada dan sebagainya. Yang ke-9, sosial. Di masalah sosial merupakan salah kompleks daripada rezim baru, yang mana ketimpangan sosial pun terjadi. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan masyarakat Indonesia merasa Presiden Soeharto haruslah mengundurkan diri. Yang ke-10 yaitu diskriminasi. Diskriminasi ini terkhusus pada warga Tionghoa, yang mana warga Tionghoa itu dianggap bukan penduduk pribumi atau penduduk lokal asli Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.